Oke, ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin di video sebelumnya, teman-teman diminta untuk menurunkan fungsi ini. 3x ditambah 2 di kuadrat. Mungkin teman-teman pertama-tama akan berpikir bahwa turunan dari fungsi ini adalah 2 dikali 3x tambah 2. Karena pangkatnya turun ke bawah, 2-nya turun ke bawah jadi pengali, lalu pangkatnya berkurang 1. Dari 2 jadi pangkat 1. Tapi bukan seperti itu ya. Ini tidak boleh. Karena aturan yang kita ketahui sebelumnya, itu yang dipangkatkan itu x-nya. Kalau di sini yang dipangkat itu 3x tambah 2. Jadi tidak boleh pakai aturan yang itu ya. Seharusnya cara mengerjakannya itu, karena y itu 3x ditambah 2 di kuadrat, maka kita harus bongkar dulu y-nya. Masih ingat dengan rumus yang ini? A ditambah b kuadrat itu sama dengan a kuadrat ditambah 2ab tambah b kuadrat. Sehingga 3x tambah 2 di kuadrat itu bisa aku tulis jadi 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Sehingga turunannya aku bisa turunkan masing-masing suku ini. 9x kuadrat aku turunkan jadi 18x. 12x aku turunkan jadi 12. Oke, jadi jawabannya seharusnya 18x ditambah 12. Tapi, bagaimana kalau kita diminta untuk menurunkan fungsi 3x tambah 2 pangkat 4? Kan sulit kita menguraikannya menjadi bentuk seperti ini. Di pekerjaan sebelumnya pangkatnya hanya 2, hanya kuadrat saja, jadi kita mudah menguraikannya. Tapi kalau pangkatnya 4, pangkatnya 5, pangkatnya 6 akan sangat sulit. Apalagi kalau teman-teman mau menguraikannya dengan segitiga Pascal dan lain sebagainya. Akan sulit dan ribet. Lebih parah lagi kalau kita diminta untuk menurunkan fungsi y sama dengan sin 6x misalnya. Padahal yang kita ketahui kan aturannya menurunkan y sama dengan sin x. Itu yang kita ketahui. Kalau menurunkan sin 6x, bagaimana caranya? Bagaimana menyatakan sin 6x dalam sin x? Itu kan sulit. Jadi di sini kita tambah satu lagi senjata namanya aturan rantai. Jadi aturan rantai ini mempermudah pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Yang mula-mula tidak ada di aturan dasar tadi, tapi sekarang kita bisa kerjain tanpa harus berpaku benar-benar persis dengan aturan-aturan tadi. Oke. Sekarang kita akan coba mengerjakan soal PR di video sebelumnya dengan aturan rantai ya. Jadi bagaimana cara menurunkan pakai aturan rantai? Misal, kita punya fungsi y sama dengan 3x tambah 2 kuadrat. Kita diminta menurunkan fungsi ini terhadap x, tapi kita nggak tahu caranya. Di sini aku ambil satu variabel bohong-bohongan gitu ya. Jadi variabel sementara aja. Aku namakan variabel itu P. P itu 3x tambah 2. Jadi aku bisa nyatakan y itu sebagai P kuadrat. Betul? Karena P itu 3x tambah 2 gitu ya. Nah, untuk mencari turunan y terhadap x atau dy per dx, aku bisa mencari dengan turunan y terhadap P itu berapa dikali turunan P terhadap x itu berapa. Aku bisa cari dengan mudah karena y itu sama dengan P kuadrat. Turunan y terhadap P, ikut aturan yang nomor 2 tadi, itu sama dengan 2P. Cocok ya dengan aturan tadi, karena C-nya itu 1, N-nya itu 2. P kuadrat diturunkan jadi 2P. Oke? Lalu turunan P terhadap X itu 3. Ingat di sini, P itu 3X tambah 2. Jadi turunan P terhadap X itu turunkan satu-satu suku-sukunya. 3X diturunkan jadi 3, 2 diturunkan jadi 0 karena konstan. Oke. Jadi turunan Y terhadap X, kalau kita kerjakan pakai aturan rantai itu 6 dikali P. Padahal P itu 3X tambah 2. Kalau kita jabarkan lagi, turunan Y terhadap X itu 18X ditambah 12.
Sama persis ya dengan apa yang kita dapatkan dengan mengubah bentuk itu, menjabarkan bentuk 3x tambah 2 kuadrat ke 3 suku seperti cara yang awal ini. Yap, lebih simpel dan tentunya makin gede pangkatnya, makin besar pangkatnya, makin terasa pekerjaan yang kita lakukan akan semakin berkurang. Oke, kita coba ke contoh-contoh soal berikutnya ya. Misal, sekarang kita diminta untuk menurunkan fungsi sin 4x ditambah 5. Kita ambil satu variabel pura-pura, kita namakan variabel m gitu ya. Kita ambil m itu 4x ditambah 5. Jadi y itu aku bisa nyatakan dalam m. Y sama dengan sin m. Oke, jadi untuk mencari turunan y terhadap x, aku bisa mencarinya dengan menurunkan y terhadap m dulu. Karena aku udah tahu pasti sin m turunannya apa. Dikali turunan m terhadap x. Oke, turunan y terhadap m itu sin m, turunkan terhadap m, cos m, dikali turunan m terhadap x. 4x ditambah 5, turunkan terhadap x, kita dapat 4. Oke, jadi turunan y terhadap x dari fungsi y sama dengan sin 4x tambah 5 adalah 4 kali cos m. M itu 4x tambah 5. Yap, seperti itu cara mengerjakannya. Contoh soal berikutnya, kita punya fungsi y sama dengan ln x kuadrat ditambah 5. Bagaimana cara menurunkan fungsi ini terhadap x? Pertama, kita ambil variabel pura-pura dulu, variabel yang bohong-bohongan tadi. Kita namakan variabel itu q misalnya ya. Q sama dengan x kuadrat tambah 5. Kenapa kok aku ambil q-nya seperti itu? Karena aku bisa nyatakan y sebagai fungsi q. Jadi aku bisa tulis y sama dengan ln q. Betul? Dan aku bisa turunkan y sama dengan ln q ini dengan aturan-aturan yang udah aku punya sebelumnya. Jadi dengan mengambil q itu sama dengan x kuadrat tambah 5, itu membantu aku bisa menurunkan y terhadap q. Aku bisa nyatakan y dalam q dengan jelas, dengan mudah, lalu aku bisa menurunkan juga. Oke, sehingga turunan y terhadap x itu sama dengan turunan y terhadap q dulu, dikali turunan q terhadap x. Turunan y terhadap q itu 1 per q. Betul kan? Karena y itu sama dengan ln q, turunannya 1 per q. Dikali turunan q terhadap x. X kuadrat ditambah 5, turunkan terhadap x. Ketemu 2x. Sehingga turunan y terhadap x dari fungsi y sama dengan ln x kuadrat tambah 5 adalah 2x dibagi x kuadrat tambah 5. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Misal kita punya fungsi y sama dengan e pangkat sin x. Bagaimana caranya mencari turunan y terhadap x? Lagi kita ambil variabel, kita namakan p gitu ya. Kita ambil variabel baru namanya p, yaitu sin x. Dari sini aku bisa nyatakan y itu sama dengan e pangkat p. Kenapa kok aku ambil p-nya sin x? Ya karena aku bisa tulis y sama dengan e pangkat p yang aku tahu turunannya dengan mudah. Gitu ya. Jadi untuk menurunkan y terhadap x itu sama dengan turunan y terhadap p kali turunan p terhadap x. Yaitu turunan y terhadap p. E pangkat P turunkan terhadap P. Ya, E pangkat P. Masih ingat ya, E pangkat X kalau diturunkan tetap bentuknya tidak berubah. Dikali turunan P terhadap X. P itu sin X, maka turunan sin X terhadap X apa? Cos X ya. Sehingga turunan fungsi E pangkat sin X terhadap X adalah cos X dikali E pangkat sin X. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir dan ini cukup sulit dibandingkan soal-soal sebelumnya. Kita punya y sama dengan sin dari e pangkat 5x.
insting pertama kita akan mengambil variabel P, E pangkat 5X. Sehingga aku bisa tulis Y itu sama dengan sin P. Oke, sampai sini nggak masalah rasanya. Jadi kalau aku mau cari turunan Y terhadap X, aku cari dulu turunan Y terhadap P, lalu aku kalikan turunan P terhadap X. Turunan Y terhadap P itu udah kita tahu dengan jelas. Sin P, kalau kita turunkan hasilnya cos P. Dikali turunan P terhadap X. E pangkat 5X, kalau kita turunkan terhadap X, apa ya? Apakah E pangkat 5X juga? Belum tentu ya, karena yang diturunkan tapi bentuknya sama itu E pangkat X, bukan E pangkat 5X. Jadi kita harus cari dulu turunan E pangkat 5X terhadap X. Gimana caranya? Aku ambil variabel baru lagi, namanya 5X. Jadi aku bisa nyatakan P itu E pangkat Q. Sehingga turunan P terhadap X itu aku bisa nyatakan dengan turunan P terhadap Q dikali turunan Q terhadap X. Kalau kayak gini baru kita bisa kerjakan dengan jelas. Turunan Y terhadap X itu sama dengan cos P, yaitu turunan Y terhadap P tadi, kali turunan P terhadap Q. P-nya E pangkat Q. Turunkan terhadap Q ya tetap E pangkat Q gitu ya. Oke. Dikali turunan Q terhadap X. Q-nya 5X, turunkan terhadap X, jadinya 5. Sehingga turunan Y terhadap X dari fungsi sin E pangkat 5X adalah cos E pangkat 5X dikali 5 dikali E pangkat Q, E pangkat 5X. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini, materi aturan rantai cukup sampai sini. Kita akan ketemu di video berikutnya.